Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Bapak Ibu berada dan saudara-saudara berada, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita berjumpa lagi dengan saya dalam rangka untuk meneruskan permasalahan yang lain yang ada di tengah-tengah kita, dan barangkali kita juga sudah melakukan itu. Itu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Terbentuknya satu keluarga itu karena ada pernikahan, di mana pernikahan itu dalam arti bahasa lafal dia itu ad-dham'u, di mana satu upaya untuk mengumpulkan atau menghimpun naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga, sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di muka bumi. Itu pada dasarnya itu. Nah, keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Akhirnya manusia pertama sampai dengan sekarang itu melalui akad nikah, merupakan fitrah yang diberikan Allah kepada hambanya. Akad nikah menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dengan seorang wanita. Keduanya saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kompilasi hukum Islam itu menyebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau yang disebut dalam surah An-Nisa ayat 4, yang disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 21, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha,
artinya akad yang kuat dan kokoh. Mitsaqun ghalidz itu adalah akad yang kuat, yang kokoh, sehingga tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, kecuali kalau ada alasan-alasan yang memaksa. Berbicara soal mitsaqun ghalidz, akad yang kuat itu, dulu para kiai kita, para ulama kita di desa gitu ya, atau guru-guru kita yang mampu untuk melaksanakan pernikahan, apalagi juga banyak mereka yang melaksanakan poligami, praktek poligami, mereka aman-aman saja. Dia tentram, saling mengasihi, sehingga bagaimanapun juga ada godaan-godaan yang menurut dia itu tidak akan mudah, bahkan semakin erat. Nah, itu nanti ada kiat-kiat bagaimana membentuk sebuah rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa yang dinamakan perkawinan, nikah, adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang utuh, keluarga yang menuju kebahagiaan, Nah, di dalam Islam itu lebih pengertiannya lebih mendalam. Melaksanakannya itu merupakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang menjadikan keunggulan hukum Islam atau Al-Quran jelasnya dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Ini kami khusus berbicara tentang antar orang Islam, dan juga barangkali ada keluarga kita yang di luar atau di luar Islam ini mengikuti acara ini. Coba kita simak bersama-sama dalam kita nantinya akan mengkaji secara umum tentang ayat Al-Quran yang membicarakan soal yang berkaitan dengan pernikahan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tadi, bahwa kedudukan suami dan istri itu berbeda. Kedudukan suami adalah kepala keluarga dan kedudukan istri sebagai ibu rumah tangga. Jadi seimbang. Yang namanya seimbang itu bukan berarti itu sama. Karena suami itu pria,
perempuan itu, istri itu wanita. Sehingga tentu saja kedudukannya dari segi sifatnya yang melekat pada diri masing-masing. Kalau laki-laki itu lebih kuat. Kalau wanita itu ya sifatnya lemah, gitu. Sensitif itu dari sifatnya. Dari segi fisik juga begitu. Dari sisi fisik juga begitu. Ada yang di daerah-daerah tertentu bahwa istri atau wanita itu melakukan hal-hal yang dilakukan oleh laki-laki. Tetapi Islam itu menggariskan berbeda. Kedudukan sebagai kepala keluarga, karena apa? Kepala keluarga itu wajib untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Meskipun mungkin ya secara batin itu wanitanya lebih kuat. Tetapi kan tidak selalu begitu. Jadi secara umum adalah sensitif, lemah ya dalam arti fisik, tapi secara batiniah itu tidak mesti bahwa wanita itu lebih lemah daripada laki-laki. Banyak keluarga atau wanita yang bisa melakukan secara fisik dan secara psikis itu melakukan perbuatan pekerjaan yang dilakukan oleh pria. Nah, kenapa mitsaqun ghalidh? Ya, mitsaqun ghalidh. Ikatan yang kuat, akad yang kuat dan kokoh itu supaya tidak mudah cerai. Aslinya itu tidak mudah cerai. Mitsaqun ghalidh. Nah, bagaimanapun juga bisa dibuktikan bagaimana yang betul-betul mitsaqun ghalidh. Kan banyak kawan-kawan kita yang pacarannya lebih lama daripada usia perkawinan. Bagaimana pacaran 3 tahun, ya usia nikahnya hanya setengah tahun. Ini ada yang salah ini di sini. Nah, kesalahannya itu di mana? Ya karena melakukan perkawinan itu sesuai dengan ketentuan sunnatullah, tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Ya sebagai rumah tangga sebaiknya ya seharusnya itu terus-menerus secara abadi. Tujuan abadi adalah kebahagiaan. Kebahagiaan lahir dan batin, bukan hanya lahir saja. Oleh karena itu, marilah kita kaji secara umum ayat Quran yang menyangkut soal perkawinan atau pernikahan. Kalau undang-undang katakan undang-undang perkawinan, bukan undang-undang pernikahan. Sebenarnya di dalam istilah ya hukum Islam adalah
nikah gitu ya. Tapi ya sama aja. Tujuannya bahwa untuk menyatukan naluri seksual antara suami dan istri dan sebagai sarana untuk membuahkan keturunan yang soleh dan solehah dengan ikatan mitsaqon ghalidha, dan kuat, dan melaksanakannya itu merupakan ibadah. Oleh karena itu, kalau sudah halalan ya, hubungan suami istri itu sudah halal, maka apa saja yang menjadi tanggung jawab pekerjaan pria, tanggung jawab suami, dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh istri ya, sebagai tanggung jawabnya, maka itu merupakan ibadah. Apa saja. Ini enaknya di situ. Kawin ya sudah dikasih kelezatan yang enak tapi berpahala. Suami mencari nafkah itu juga ibadah. Atau menggauli istrinya juga ibadah. Begitu juga istri tidak boleh menolak ajakan suami, kecuali memang ada udzur-udzur yang syar'i atau yang ditentukan syariat, atau mungkin udzur sakit dan lain sebagainya masih banyak. Dia bersih-bersih rumah, masak, gitu. Kemudian apa saja pekerjaan ibu rumah tangga, itu ibadah. Apa saja yang dilakukan oleh suami selama dalam perkawinan itu adalah ibadah, sepanjang untuk kebahagiaan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga tersebut, bukan untuk yang lain. Mencarinya dengan siapa dan menghabiskannya dengan siapa. Nah, ini satu pertanyaan kan gitu. Oleh karena itu suami istri itu harus pomah, istilahnya itu pomah. Jadi bagaimana suasana suami dan istri itu betah di rumah. Nah, untuk nanti betah di rumah, itu nanti ada kiat-kiatnya bagaimana supaya betah di rumah. Istri, suami dan istri. Oleh karena itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernikahan itu bukan untuk main-main 1 hari atau 2 hari. Dan tidak bisa dicoba dulu atau dicicipi dulu dan lain sebagainya. Ini sudah kebablasan. Kebablasan melenceng dari apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama untuk mengkaji surah Ar-Rum ayat 21 yang biasa kita baca dan barangkali sudah kita laksanakan, itu ada yang belum. Oleh karena itu sebelum
terlanjur melakukan perkawinan tapi tidak mengerti apa perkawinan itu. Nah, ini yang perlu dibina sebelum pernikahan. Pembinaan sebelum atau pra nikah itu sungguh sangat penting, kan? Nikah itu bukan hanya sekedar untuk melampiaskan hawa nafsu atau keinginan-keinginan seksual saja, tapi banyak manfaat yang tidak bisa disebut satu persatu di sini untuk melakukan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, ini sebagian ya, tanda-tanda kekuasaan Allah, karena semua bumi, langit, dan seisinya itu adalah satu tanda kekuasaan Allah. Nah, pernikahan ini adalah sebagian tanda kekuasaan Allah. Oleh karena itu, meskipun sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi dampaknya luar biasa. Maka diperlukan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu apa? Sama-sama manusia, podo menungsane itu satu. Jadi nikah dengan kambing tidak boleh, nikah dengan kerbau tidak boleh. Tapi kenapa kok ada istilah kumpul kebo? Ya, artinya itu sebagai suatu perumpamaan gitu ya, bahwa antara pria dan wanita yang belum diikat dengan ikatan mitsaqan ghalidha tadi, itu disebut dengan kumpul kebo, kumpul dalam satu rumah tetapi tidak nikah, itu namanya kumpul kebo. Itu istilah. Ya, kayak kumpul kebo itu. Jadi podo menungsane itu ya manusia sama manusia. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah pria dan wanita. Jadi laki-laki dengan laki-laki itu tidak boleh, itu dilarang. Perempuan dengan perempuan tidak boleh. Lesbi ya.
itu tidak boleh, laki-laki, perempuan. Kemudian di akad ya, ada akadnya. Ya, akadnya tadi mitsaqun ghalidha sebenarnya. Tapi apabila nanti bercerai dan tidak bisa didamaikan antara satu dengan yang lain, maka itu sebagai pintu darurat boleh melakukan perceraian daripada tidak bisa didamaikan. Maka darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi meninggalkan kemafsadatan, mengambil adalah didahulukan daripada mengambil maslahat. Maka yang mafsadat tidak bisa aku itu ya harus ditanggalkan, harus dibuang. Yaitu daripada mengambil maslahat. Karena kemaslahatan itu sudah tidak bisa dicapai. Bagaimanapun juga kalau sudah menjadi air dan minyak itu tidak bisa kan disatukan lagi. Oleh karena itu harus pisah. Nah, pisahnya itu akan lebih maslahat daripada itu darurat sebenarnya. Tapi saya ulang lagi, kalau perkawinan itu sudah dilakukan dengan benar, mitsaqun ghalidha, ini sulit akan punah. Semakin orang harmonis, semakin orang harmonis, semakin orang rukun, itu banyak godaannya, itu pihak ketiga. Ada saja itu. Setan. Yang jelas itu setan. Makanya tadi, kenapa umur pacaran 3 tahun, usia perkawinannya baru setengah tahun, kemudian cerai. Ini ada yang tidak benar, gitu loh. Tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh syariat Islam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat tadi, Quran surah Rum ayat 21, itu kita bisa ambil tiga kata kunci. Yang pertama adalah sakinah, tenang, condong ya kepada istrinya. Kemudian sakinah tenang, tentram, aman, damai, tidak ada apa-apa, pokoknya yang enak-enak aja itu. Kemudian kata kunci yang kedua adalah mawaddah. Mawaddah itu mawaddah dan rahmah, ya. Ar-rahmah. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah. As-sakinah, suasana damai, ya, yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, damai, sejuk, rukun, ya. Suami istri menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tekun, saling menghormati, dan
saling toleransi. Lah, dari suasana as-sakinah itu nanti akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi, disebut dengan al-mawaddah. Dari sakinah, mawaddah, maka rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Ya. Kalau sudah as-sakinah dan al-mawaddah, inilah muncul ar-rahmat. Rahmat, ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala melingkupi. Nah, ini kalau pernikahan itu sudah jalan, ya. Beberapa tahun itu akan muncul sendiri rahmah. Jadi rahmahnya ini melahirkan keturunan yang soleh dan solehah. Nah, tapi bagaimana yang puluhan tahun itu tidak memiliki anak? Tidak memiliki anak. Ada 10 tahun misalnya belum dikaruniai. Ya berdoalah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tekun, sabar, dan terus menerus. Ada tuh yang hasil yang 10 tahun lalu punya anak. Nah, bagaimana selama 10 tahun belum punya anak? Apakah itu mandul? Berarti doa kita tidak dikabulkan. Tidak begitu. Mengapa tidak mempunyai anak? Akibat daripada rahmat Allah yang berbentuk anak-anak itu sampai 10 tahun itu belum punya anak, itu berarti mandul atau tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak seperti itu. Ya, ditunggu lagi berapa tahun lagi, tunggu. Kalau memang sampai akhir hayatnya tidak membuahkan rahmat anak, ya, berupa anak-anak yang soleh dan solehah, ini berarti Allah akan mengabulkan doa yang lain. Ya toh. Sebab di situ apabila berdoa kepadaku, minta kepadaku, pasti Allah kabulkan. Jangan disalahkan Allah. Tapi kan kita sudah berusaha, ya, usaha medis, ya, diikuti dengan doa, ya, dengan vitamin-vitamin misalnya, atau mungkin juga makanan-makanan herbal yang bermanfaat, yang menjadikan kita itu sehat. Ya, barangkali kalau tidak dikabulkan melahirkan keturunan, ini ada hikmahnya. Bisa mengangkat anak, bisa memelihara
anak yatim atau anak-anak yang tidak mampu kita pelihara, kita didik, kita asuh. Tapi ada juga yang sudah berapa tahun tadi, 10 tahun misalnya itu, tidak mempunyai keturunan, maka ini sebagai pancing, ya, mengangkat anak, mengadopsi anak itu sebagai pancing, akhirnya dari darah daging suami istri tersebut bisa melahirkan keturunan. Ini sebagai pancing. Makanya jangan putus asa. Nah, ini beberapa solusi. Ya, kalau tidak melahirkan keturunan sendiri, ada yang mengangkat anak. Tapi kan lain, ya mesti lain. Masa anak kandung dengan anak angkat, anak pungut, ya, itu sama? Kan tidak sama. Nah, oleh karena itu, marilah kita membina rumah tangga dengan tenang, dan insya Allah kalau sudah sakinah mawaddah akan muncul rahmah. Ya, mungkin dikabulkannya dalam bentuk lain, atau pasti nanti dikabulkan di akhirat kelak. Itu paling mentok semacam itu. Nah, sekarang bagaimana kiat-kiat untuk mencapai keluarga yang bahagia dunia, akhirat, lahir dan batin? Itu memang harus dipupuk dengan sebaik-baiknya. Maka sebaiknya itu suami istri itu hidup berumah tangga dalam satu rumah. Kalau suami sudah tidak betah di rumah, ya ini ya alamat. Atau suami istri itu berpisah tempat tinggalnya, ya ini boleh dalam keadaan darurat karena suami bekerja di luar kota, istri di rumah misalnya. Dan kebetulan istri juga membantu mencari nafkah untuk kehidupan keluarga, itu boleh-boleh saja gitu ya. Tapi memang alangkah baiknya kalau suami bekerja di luar kota, istri di rumah. Atau istri mengikuti suami dalam hal-hal yang urgen, supaya kalau saling jauh itu kan sekarang ada media video call gitu. Itu bukan berarti pisah ranjang, karena ada kalau ada kebutuhan yang doruri. Oleh karena itu, untuk melakukan harmonisasi suami istri, harmonis, rukun dan sebagainya, ya ada kiat-kiat. Badan suami istri itu harus bersih dan penampilan rapi agar saling menarik, ya, saling menarik perhatian antara satu dengan yang lain. Pakaiannya yang bagus, bila perlu di rumah juga pakai wangi-wangi, ada masalah kan. Ya kalaupun pakai sarung, ya
sarung yang bagus, kan yang murah bagus itu kan ada sarung itu. Nah, kalau istilah orang Jawa itu yang pakai sarung itu kan pakai apa, bebet bendol ya. Bebet bendolnya itu di depan, jangan di samping kanan atau samping kiri gitu kan, supaya kenceng dan kelihatan apa namanya, tarik. Lah pakai sarung sudah sarungnya bolong-bolong, agak sobek-sobek sedikit ya. Nah, bebet bendolnya di samping kanan atau samping kiri. Jadi dipakai dengan benar gitu. Begitu juga pakaian istri. Boleh pakai daster, boleh apa sajalah pakaian yang, tapi yang bisa menarik di rumah, bisa menarik suami di rumah itu seperti apa dasternya itu harus ada. Tidak harus mahal itu daster itu. Ada yang 20.003 itu sudah bagus-bagus dan pakai katun lagi. Bahannya itu pakai katun enggak, sehingga anyep begitu. Nah, inilah. Kemudian selanjutnya ya tadi tema pakaian ya dihias sedikit lah. Laki-laki itu ya berpenampilan bisa menarik gitu kan, menarik lawan jenis, bukan menarik wanita lain itu ya. Itu kalau di rumah medisnya gantengnya luar biasa, tapi di rumah bagaimana tidak, ya apa adanya begitu. Nah itu. Atau kalau pakai celana atau training atau apalah kolor misalnya, itu yang bagus lah. Kalau kolor kan ada yang 10.3 tapi ya agak panjang lah, kecuali mau kerja bakti apa kerja apalah ya, nyapu-nyapu atau apa membantu rumah tangga itu bisa lah celana pendek gitu. Nah, tapi ya itu tetap penampilan itu harus dijaga supaya apa, tidak membosankan, betah di rumah. Oh iya, saya ninggalkan istri dan anak-anak di rumah, maka saya tidak boleh belayang, istilahnya orang Jawa itu belayang, kelayaban. Jadi jalan-jalan yang tidak karuan itu harus dihindari. Bersikap lemah lembut, ya. Bertutur kata, dalam bertindak dan sebagainya. Supaya kita, istri juga menghormati suami, suami juga menyayangi istrinya. Jujur, amanah, itu juga penting. Kemudian suami tidak mencela hasil pekerjaan istri, begitu juga sebaliknya. Saling menutupi kekurangan masing-masing. Tidak membuka aib keluarga kepada orang lain. Tidak membuka keluarga atau membuka aib masing-masing. Keduanya tidak saling merendahkan, saling memandang dengan penuh kasih sayang, saling memaafkan dan mengalah. Perlu diciptakan suasana senda gurau agar suasana tidak sepi dan tegang. Hendaklah suami istri tidur satu ranjang, selalu saling memuaskan antara keduanya dalam melakukan hubungan seksual. Tidak membanding-bandingkan dengan istri atau suami orang lain.
Kalau membanding-bandingkan berarti pernah merasakan. Gitu. Bagi orang yang belum melakukan pernikahan kemudian melakukan pernikahan, itu ya jangan banding-bandingkan, karena akan menimbulkan kecurigaan. Ini membanding-bandingkan dengan siapa ini, padahal dia baru kawin, baru nikah. Hendaklah suami istri tidur satu ranjang tadi ya, sudah ada. Selain saling memuaskan hubungan seksual, tidak membanding-banding, saling membantu dan bekerja sama. Ini penting sekali. Oleh karena itu, masih banyak lagi hal-hal yang ingin kami sampaikan, tapi kita akan teruskan pada pada masa-masa yang akan datang, dan lebih luas dan juga akan lebih mendalam. Barangkali itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.